Pak terima kasih menemani Anda, pemirsa, dan masih bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Pak Iman Hud. Nah, Pak Kadis, kemarin-kemarin itu, beberapa kali kalau kita lewat di lampu merah, itu selalu ada suara-suara yang kita dengarkan, memberikan informasi, memberikan, mengingatkan tentang bagaimana penggunaan, safety belt dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu beberapa hilang nih. Ya, ATCS namanya, Iya. Area Traffic Control System. Ya, sebenarnya sih, ya itulah mungkin fenomena ya. Orang Indonesia itu pada umumnya itu kalau lagi panas-panas semua. Jadi memang ada namanya durabilitas daya tahan. Ya, mungkin itu kelemahan saya juga karena saya tidak bisa kontrol ke bawah. Tapi seharusnya harus memang setiap 2 jam itu diberikan semacam sosialisasi untuk itu. Tapi kan Padahal lebih bagus loh. ya, tapi Kita lebih jadi daripada paham. itu kan memang ya, eh, untuk disampaikan dengan santun dan itu memang ada memang masyarakat memang sudah bebal itu dia punya telinga. Misalnya perkelahian kelompok itu berapa kali itu kasih Dewi Nami. Pak Oga itu berapa kali saya mau bilang puluhan kali bertanda tangan di depanku, di depannya polsek untuk tidak akan mengulangi. Tapi kalau dia berhadapan dengan realitas sosial kehidupan nyata, dia akan mencari uang yang paling mudah, itu satu. Yang kedua, terus mengenai lampu merah. Kita kan tidak juga mau berdebat dengan masyarakat, kita sebagai birokrasi itu harus paham. Tidak ada lagi himbauan kita dengarkan Ya, di makanya lampu merah. masukan yang luar biasa mungkin sekarang ini saya telepon lagi supaya bicara seperti itu. Iya, iya. Ya, karena memang kita dihadapkan dengan soalan-soalan teknis, makanya mungkin dengan teknologi nanti itu mungkin cukup karena kalau kita pakai manusia yang bicara langsung. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya dari pagi jam 7 setiap 1 jam dia bicara itu bagaimana daya tahannya misalnya kan. Jadi makanya kita nanti akan rubah pakai rekaman saja. Tapi kan orang juga mengatakan kalau rekaman kan tidak asli gitu kan. Jadi makanya itulah soalan. Yang kedua bahwa dalam persoalan-persoalan lampu merah atau traffic light itu kan orang tidak pernah tahu. Traffic light itu miliknya siapa? Jalan itu kan ada 3, jalan kota, jalan nasional, jalan provinsi. Ya, sekarang masyarakat kita kan tidak bisa kita salahkan juga, ya mungkin karena kita kurang mensosialisasikan tentang jalan. Yang penting masyarakat bilang macet mana di sub. Padahal untuk merubah jalan, merubah rekayasa itu harus ada aturannya. Iya. Tidak semudah. Dilihat dulu ini kewenangan siapa nih, nasional kah, provinsi kah? Contoh-contoh bukan, kita jujur aja bicara, bukan U-turn apa itu kan. Ya, sekarang kan banyak U-turn itu atau bukan itu tidak sesuai dengan aturan. Harusnya kan itu aturannya ya mungkin 500 meter baru putar ini ya mungkin karena ada satu lain sehingga ada bukan tertentu yang dibuka yang tidak seharusnya. Ya saya berharap bahwa masalah disu ini karena masalah yang krusial, esensial dan kritikal. Ya pimpinan tertinggi menyampaikan itu, termasuk tentang persoalan transportasi overdimensi dan loading, misalnya truk yang berlebihan. Ya. Faktanya sekarang mampu nggak pemerintah itu, Gubernur Jawa Timur terpaksa menunda untuk overdimensi, overloading. Ya, kita juga di Makassar kenapa? Karena ini kan kembali kepada kejar target, memenuhi kebutuhan, kejar setoran seorang supir yang mungkin tidak sejahtera. Akhirnya dia, tapi kalau sebuah pengusahanya dipanggil, kalau duduk bersama menyampaikan, karena supir melakukan itu bukan keinginan supir, siapa mau merubah bak. Jadi memang harus penanganan kebijakan transportasi itu harus memang mulai dari hulu dan hilir itu seiring sejalan. Sekarang juga yang jadi pengusaha truk siapa? Kan pasti punya akses itu dekat dengan pimpinan. Apakah gubernur, apakah wali kota, ini kita bicara apa adanya. Karena menyangkut tentang penegakan hukum. Yeah. Nah ini dia juga yang menjadi pertanyaan, sebenarnya angkutan-angkutan umum ini kan memang diawasi oleh Dinas Perhubungan gitu ya. Peraturannya sebenarnya seperti apa? Apalagi kayak tadi Bapak sudah sempat singgung gitu ya, truk-truk yang beroperasi di pagi hari, di jam-jam kemacetan, truk-truk yang overload dan lain sebagainya, mengganggu ketertiban lalu lintas. Sebenarnya peraturannya atau pengawasannya dari Disub Makassar sekarang sendiri bukan seperti apa? mengganggu lagi ketertiban, tapi mengancam nyawa orang lain. Salah Sekarang, satunya benar. sekarang kalau dia punya kesadaran ini kan kesadaran itu loh. Jadi aware of problem, kesadaran akan persoalan. Sadar dong bahwa kamu kejar target pendapatan, tapi kamu korbankan orang lain. Tapi selalu menganggap nyawa orang lain itu tidak artinya. Saya sudah bosan berdebat-debat tentang truk 10 roda apa seperti itu. Ini kan kebijakannya harusnya pimpinan. Saya berharap gubernur yang baru ini ambil kebijakan transportasi yang lebih strategis lah. Mohon maaf ya. Karena dia kan penguasa tertinggi.
Semua pengusaha-pengusaha dipanggil dulu. Kalau kita hanya berdebat dengan supir, supir kan sama posisi kita juga. Dia orang yang lemah pada posisi inferior. Dia hanya berbuat. Sekarang kalau misalnya, karena memang ada sebagian orang, saya ingin mengatakan apakah dia kapitalisme semua yang memang mengejar uang hanya untuk kepentingan sesaat tanpa mengambil itu mengejar uang sehingga orang, dan memang banyak kejadian beberapa kali dari hasil analisa dan investigasi kepolisian yang terjadi jalan Landak Baru itu kan mereka di luar jam operasional. Iya. Kita sudah buat aturan. Sekarang sudah ada aturannya, ada Perwali 93 tahun 2013, Perwali 64, tapi selalu saja. Makanya saya bilang yang narkoba saja hukuman mati, yang koruptor saja dihukum mati, masih ada. Apa lain sebenarnya? Bukan berarti saya ini pasrah dengan keadaan, tapi memang there is something wrong about our nation. Tapi sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar Perwali tadi yang Bapak katakan beroperasi bukan di jam operasional seharusnya, gitu ya. Dari Dinas Perhubungan seperti apa? Sekarang saya sanksinya? tanya orang, misalnya saya tanya sama Mbak ya, paham nggak apa bedanya Perwali dengan Perda? Tidak tahu kan? Ya tidak bisa. Perwali itu tidak bisa kekuatannya untuk menghukum orang. Makanya ada peraturan daerah. Peraturan daerah itu ada sanksi. Jadi dalam peraturan daerah itu harusnya. Makanya saya agak kurang begitu bagaimana merespon. Karena pada saat saya sebagai Kasat Pol PP, saya meminta untuk Perwali 94 dan 93 itu dimasukkan dalam perda saya. Tapi provinsi seperti kurang begitu merespon. Padahal berbicara tentang kota, provinsi dan nasional itu satu keterkaitan yang utuh sistemik, yang saling berkaitan. Kalau mau bangsa kita kuat, maka perkuatlah provinsi. Kalau provinsi mau kuat, perkuatlah kota. Jangan ada dikotomi. Ini kan kadang-kadang masalah-masalah politik, beda ini hanya tidak ada chemistry akhirnya yang jadi korban. Ini kita bicara apa adanya saja. Jadi kalau kita hanya mengatakan hal ini kan banyak invisible hand dalam persoalan seperti ini yang tidak. Jadi banyak celah, tapi kalau misalnya pemerintah provinsi bisa seiring sejalan dengan pemerintah kota, terutama dalam bagaimana menjaga kota ini sehingga tertib, aman, lancar transportasi, saya rasa kita bangga juga menjadi kota Makassar sebagai ibu kota. Ya, fakta aja dilihat, selalu ada misunderstanding, misperception, masih kurang sinkronisasi, integritas, koordinatif itu masih kurang. Jadi kalau ini kan hanya diulang-ulang seiring sejalan. Iya, makanya ini kan ya persoalan ini kan orang kurang begitu tertarik. Tapi kalau dibilang puling-puling siapa mau jadi pemimpin suksesi, orang sengaja lebih tertarik membahas itu. Iya. Jadi semakin menarik ya, tapi kita ternyata tinggal satu sesi lagi nih. Ya, nggak apa-apa. Tinggal satu segmen lagi nih Pak Kadis. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di PAU TR.